Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula dengan dinding sumur yang brilian dan sangat mewah, seorang lelaki tua yang terlihat seperti 90 tahun duduk di kursi naga. Orang tua itu meskipun bertubuh kecil, dia sangat energik, terutama sepasang mata emas dan keruhnya, yang terlalu dalam untuk dilihat secara langsung. Dia adalah Tuan Wakil Istana. Di depan Wakil Raja Istana, ada seorang pria berdiri dengan hormat. Sepertinya pria tua botak berusia 80 tahun mengenakan jubah Tao. Pria tua botak itu tidak lain adalah Tao yang mengkhianati bintang 4 seni wilayah dan membawa 4 murid ke wilayah bintang Or. Orang ini juga kakak senior kedua Dao Kun. Wakil Raja Istana berkata dengan ringan, "Taisang Seng Lao, kamu tahu betul bahwa pertandingan 4 seni besok sangat penting. Jika murid 4 seni bintang Or kami dapat memenangkan kejuaraan, maka, menurut kesepakatan dengan Kepala Istana, bidang bintang 4 seni adalah bidang bintang Or kami." "Apakah kamu yakin?" ucap Wakil Kepala Istana. Mendengar kata-kata itu, Dao Gan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Melapor kepada Wakil Kepala Istana, terus terang, bawahan tahu bahwa mudah untuk mengalahkan bidang bintang 4 seni dalam permainan 4 teknik, tetapi menang dari bidang bintang ras manusia, hanya 50% bawahan yang dikuasai. Bawahan hanya mengatakan yang sebenarnya, dan aku juga meminta Wakil Kepala Istana untuk memaafkanku, ucap Dao Gan. Wakil Raja Istana mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak bersalah, jujur saja. Lanjutkan dan minta kamu untuk meneruskan muridmu sendiri untuk habis-habisan besok. Jika kamu bisa memenangkan gelar, Wakil Kepala Istana ini pasti akan memberi hadiah," ucap Wakil Istana. Pada hari berikutnya, semua murid, tetua, tetua agung, tetua tertinggi, dan tetua suci, semuanya ada di sini di wilayah bintang 4 teknik, di tanah terapung di luar kuil 4 teknik. Semua orang menatap kuil 4 teknik, dan kebanyakan dari mereka meneteskan air mata. Karena mereka tahu bahwa wilayah bintang 4 teknik akan kalah, dan mereka tahu apa artinya kalah. Hapus air mata untuk lelaki tua ini. Dengan suara tua yang memekakkan telinga, Dao Kun yang berperut buncit melangkah keluar dari kuil. Swiss. Segera, suara menyeka air mata terdengar dari kerumunan yang gelap. Dao Kun melayang ke langit, tergantung di atas tanah terapung 4 keterampilan, melihat sekeliling, dan sejauh matanya keluar, dia tinggal selama 3 napas, seolah-olah dia ingin menyimpan apa yang dia lihat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke bawah ke petinggi dan murid. Meskipun suaranya kecil, itu jelas memasuki telinga semua orang. Menurut aturan permainan 4 teknik, hari ini, orang suci tertinggi akan membawa kalian semua ke wilayah bintang ras manusia. Setelah aku kehilangan wilayah bintang Sishu, maka kamu akan tinggal di wilayah bintang ras manusia. Setelah mendengarkan pengaturannya, kamu tidak diizinkan untuk kembali. Kita enggan meninggalkan wilayah bintang Sishu. Ini kesalahan orang tua ini, karena orang tua ini tidak kompeten, kultivasi Anda dengan baik, dan biarkan bidang bintang 4 seni jatuh ke bidang ini, ucap Dao Kun. Meskipun Dao Kun tidak membiarkan orang lain menangis, namun mata penuh air mata, orang tua ini yang tidak kompeten, dan orang tua ini malu untuk guru, ucap Dao Kun. "Guru, itu bukan salahmu." Si Tonghai memandang Dao Kun dan berkata dengan mata merah, "Jika itu bukan untuk guru dan tuan guru yang mengkhianati wilayah bintang 4 seni dengan murid langsung mereka, kami wilayah bintang Sishu tidak akan mencapai titik ini. Wilayah bintang Sishu telah jatuh hingga hari ini, dan mereka adalah pelakunya," ucap si Tonghai. Segera, suara ribuan murid bergema di seluruh dunia, "Pelakunya adalah mereka," ucap para murid. Mendengar ini, Dao Kun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, tidak apa-apa, jangan katakan lagi," ucap Dao Kun. Dao Kun memandang orang suci yang agung Wei Rui tua, dan memperingatkan, "Kamu jangan ikuti aku kali ini, kamu tinggal di sini dan menjaga wilayah bintang 4 seni," ucap Dao Kun. Wei Rui mengangguk dan berkata, "Bawahan patuh," ucap Wei Rui. "Iya." Setelah Dao Kun menjawab, dia membalik tangan kanannya, dan sebuah token keluar dari tangannya.
Segera, seberkas cahaya meledak ke langit dari token dan melesat ke lautan awan yang luas. Oh, segera, embusan angin bertiup di langit dan lautan awan bergulung, dan sebuah gerbang dewa dengan ketinggian 1 juta kaki muncul. Gerbang ini adalah gerbang ruang dan waktu menuju domain bintang manusia, yaitu ke bintang utama. Bintang Master adalah tempat Master Istana Fang Zixi tinggal, dan permainan 4 keterampilan dari domain bintang 3, 4 keterampilan, orang-orang kudus, dan orang-orang kudus diadakan di bintang ini. Bas. Pada saat ini, kehampaan berosilasi, dan cahaya menyilaukan memancar dari gerbang ruang waktu setinggi 1 juta kaki yang jatuh di Dao Kun. Ayo pergi dengan tetua suci ini, kata Dao Kun, dan dia memimpin memasuki gerbang ruang dan waktu. Setelah itu, orang suci agung, para tetua agung, dan para tetua mengikuti, dan akhirnya, ribuan murid terbang ke gerbang surgawi ruang dan waktu dengan tertib. Sesaat kemudian, kecuali untuk orang suci agung, Wei Rui, semua orang memasuki gerbang surgawi ruang dan waktu dan menghilang. Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga, gerbang dewa ruang dan waktu menutup perlahan, dan kemudian menghilang tanpa suara ke lautan awan, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Aduh, suci agung, Wei Rui tua, memandang ke langit, wajahnya terukir dengan jejak tahun, penuh keengganan yang mendalam. Sudah berakhir, bagaimanapun juga, wilayah bintang 4 seni akan tidak bisa lepas dari malapetaka yang dianeksasi. Melihat kembali ke awal, ketika kakek itu masih hidup, dan lelaki tuanya adalah wakil kepala istana, betapa briliannya wilayah bintang 4 seniku, ucap Wen Rui. Setelah menghela nafas panjang, air mata keruh mengalir di pipi keriput Wei Rui. Meskipun dia enggan untuk menyerah, dia tahu bahwa hilangnya Starfield 4 teknik di sungai panjang sejarah adalah fakta yang tidak dapat diubah. 1 jam kemudian, di penghujung jam, masih ada 1 jam seperempat sebelum permainan 4 teknik. Dao Kun memimpin pejabat tingkat tinggi dari lapangan bintang 4 seni dan ribuan murid ke bintang dominator. Setelah terbang keluar dari aula ruang waktu, mereka menuju dojo lapangan bintang di tengah The Dominator Star. The Star Dojo mencakup area yang sangat luas dan dapat menampung puluhan miliar orang. Di tengah dojo terdapat sebuah platform tinggi yang digantung di udara. Platform terapung ini tidak besar, hanya 10.000 kaki persegi. Di kehampaan di timur Starfield Dojo, berdiri sebuah menara leluhur yang megah. Menara leluhur dibagi menjadi 7 lantai. Ada 2 tempat di lantai atas. Salah satunya untuk sementara tidak berpenghuni, dan kursi lainnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah naga emas. Orang ini adalah wakil kepala istana dan seorang Orc Lord of the Stars, yaitu naga leluhur berkepala 9. Lokasi lain jelas adalah pemilik istana Fang Zixi. Ada 36 kursi di lantai 6. Saat ini, 35 suci tertinggi telah duduk, dan kursi terakhir adalah untuk Dao Kun. Karena hanya ada puluhan juta murid di wilayah bintang 4 teknik, hanya ada Dao Kun sebagai suci tertinggi, sementara ada hampir 800 juta murid di wilayah bintang orc dan 1,2 miliar murid di wilayah bintang manusia, 35 orang kudus secara total. Ada lebih dari 300 orang suci dan tetua agung yang duduk di kursi menara leluhur di lantai 5. Di lantai 4, lebih dari 3.000 orang kudus duduk. Di lantai 3, ada lebih dari 30.000 sesepuh tertinggi. Di lantai 2, ada lebih dari 300.000 tetua agung. Lantai pertama adalah 1.000.000 penatua. Dari sini, dapat dilihat bahwa kedalaman kuil Tianmen sangat dalam. Pada saat ini, ada 1,2 miliar murid bidang bintang manusia yang berdiri di sisi kiri platform terapung bidang bintang. Murid-murid di depan memiliki ketinggian normal. Di sisi kanan platform terapung bidang bintang, ada hampir 800 juta murid lapangan bintang orc yang berdiri seperti lembing, dan murid-murid ini semuanya telah berubah menjadi sosok manusia. Jika mereka tidak menjelma menjadi manusia, dengan ukurannya yang besar, apalagi 1 dojo medan bintang, 100 dojo medan bintang pun tidak cukup. Selain itu, di Master Star, selain Starfield Dojo, ada juga Starfield Arena. Seperti namanya, Starfield Dojo diatur untuk membahas 4 teknik Taoisme, sedangkan Starfield Arena adalah pertempuran yang diatur untuk 3 murid Starfield untuk belajar dan bersaing. Setiap kali, 3 murid lapangan bintang bersaing, dan bahkan latihan Tao tingkat tinggi,
mereka akan diadakan di arena bidang bintang. Pada saat ini, dua lelaki tua duduk di kursi baris ketiga di tengah lantai 6 menara leluhur. Lelaki tua botak itu adalah kakak kedua Dao Kun, yang bernama Dao Gan, dan lelaki tua lainnya dengan rambut putih, itu adalah kakak senior Dao Kun, yang bernama Dao Zi. Keduanya adalah orang suci yang hebat. Pada awalnya, Dao Zi mengkhianati wilayah bintang 4 teknik dan datang ke wilayah bintang ras manusia. Setelah itu, Dao Gan mengkhianati wilayah bintang 4 teknik, ia memasuki wilayah bintang Or. Tentu saja, secara objektif, itu tidak disebut pengkhianatan, karena apakah itu di Four Arts Starfield, Human Race Starfield, atau Orc Starfield, semuanya adalah level tinggi dari kuil Tianmen. Dari posisi kepala istana Fang Zixi, keduanya sama kemanapun mereka pergi, tetapi di mata mereka berdua, mereka membuat pilihan yang bijaksana untuk pergi ketika mereka berpikir bahwa lapangan bintang 4 seni akan berangsur-angsur menurun. Ini bukan pengkhianatan, tetapi di hati semua murid dan pejabat tingkat tinggi dari wilayah bintang 4 seni, Dao Gan dan Dao Zi adalah pengkhianat. Posisi dan posisi pribadi berbeda, dan apa yang Anda pikirkan secara alami sangat berbeda, dan ini juga berlaku dalam kehidupan nyata. Kakak senior, lama tidak bertemu, ucap Dao Gan memandang Dao Zi ke samping, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dao Zi mengerutkan kening, melirik Dao Gan dengan jijik, dan berhenti menatap Dao Gan. Hehe, kakak senior, apa maksudmu? Dao Gan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kamu dan aku adalah kakak senior dan aku akan menyapamu sebagai kakak muda. Apakah kamu mengabaikannya? Ucap Dao Gan. Dao Zi mendengar kata-kata itu dan berkata, bahkan jika aku peduli dengan seekor anjing, aku tidak akan peduli padamu. Hanya 3 saudara kita yang tahu tentang kematian guru, dan kamu tahu bahwa leluhur naga berkepala 9 itu membunuh guru, kamu masih mengandalkannya, apakah kamu masih manusia? Ucap Dao Zi. Setelah mendengarkan, Dao Gan berkata dengan suara tanpa suara, Dao Zi, jangan bicara tentang aku dengan benar, kita satu sama lain. Kamu juga tidak mengkhianati wilayah bintang Sishu, wajah apa yang kamu miliki untuk menuduhku, ucap Dao Gan. Mendengarkan kata-kata Dao Gan, Dao Zi ingin membantah, tetapi tidak bisa berkata-kata. Mengapa kamu tidak berbicara? Dao Gan berkata dengan seringai di wajahnya, kakak senior, saya hanya melihat bahwa Anda tidak bahagia. Saya juga melihat bahwa guru tidak bahagia, bagaimana saya lebih buruk dari Anda, padahal guru menyukaimu di mana-mana. Ku beritahu, dalam permainan 4 seni ini, aku akan membiarkan muridku mengalahkan muridmu, ucap Dao Gan. Mendengar ini, Dao Zi menyipitkan mata ke arah Dao Gan, dan berkata, begitukah? Mari kita tunggu dan lihat. Dalam kompetisi 4 seni ini, murid-muridku akan membuat murid-muridmu sangat kehilangan, ucap Dao Zi. Tepat ketika mereka berdua mentransmisikan suara mereka, seorang tetua suci dari Starfield ras manusia berkata dengan duri dalam kata-katanya, semuanya, Dao Kun akhirnya datang, kupikir dia akan mundur tanpa perlawanan, hahaha, ucap tetua suci dari bintang ras manusia. Mendengar ini, orang suci lainnya berbisik, hehehe, ini benar-benar mengejutkan, saya pikir Dao Kun tidak akan datang. Tapi bagaimana jika dia datang, bukankah itu memalukan? Ya, jika saya tidak datang, saya tahu bahwa 4 keterampilan murid saya tidak sebagus bidang bintang manusia dan bidang bintang Or kita, tetapi masih ingin datang, bukankah ini penghinaan yang ditimbulkan sendiri? Saudara Zhang, ada perbedaan dalam pernyataan ini. Bisakah keluarga dari wilayah bintang 4 seni menang? Ahahaha. Menangkan seekor kura-kura, bahkan jika matahari terbit dari barat, wilayah bintang seni 4 tidak bisa menang. Para tetua berbicara tentang Dao Kun, meskipun suaranya kecil, itu jelas masuk ke telinga Dao Kun. Dao Kun terbang di belakang Starfield Dojo dengan wajah suram dan menakutkan, dia tiba-tiba naik ke udara, terbang ke lantai 6 menara leluhur, dan muncul di depan 35 tetua tertinggi, penuh kemarahan tiba-tiba meletus. Dao Kun memelototi para tetua, dan berkata dengan tegas, tutup mulut untuk orang tua ini, jika ada yang menolak untuk menerimanya, kalian akan membuat isyarat dengan orang tua ini sekarang, ucap Dao Kun. Menghadapi teguran Dao Kun, para tetua tertawa keras. Cek, ini menakutkan, Dao Kun,
Kita tahu bahwa di antara 36 orang suci tertinggi di istanaku, kekuatanmu menempati urutan pertama, dan kamu tahu bahwa bertarung sendirian bukanlah lawanmu, tetapi hari ini kita tidak berada di bintang domain arena. Benar, prestise apa yang kamu mainkan Daokun, jika kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan muridmu memenangkan tempat pertama dalam 4 seni. Bagaimana dengan permintaan maaf, namun, sayang sekali Anda tidak bisa menang di wilayah bintang 4 teknik sama sekali. Oh, sayang sekali, saya ingin meminta maaf kepada Anda, tapi sayangnya saya tidak punya kesempatan. Satu demi satu suara keras dan membumi datang ke Daokun. Di tengah, Daokun melirik dingin ke para tetua tertinggi, menahan amarahnya, dan duduk di kursi antara Daogan dan Daozi. Lama tidak bertemu, kakak junior ketiga, Daogan memandang Daokun ke samping, dan berkata dengan ringan, baru saja, saudara junior ketiga, kamu sangat agung, aku tidak tahu, setelah permainan 4 seni dimulai, akankah muridmu sehebat kamu, ucap Daogan. Ya, Daozi mengambil segelas anggur, menyesapnya, memandang Daokun ke samping dan berkata, saudara junior ketiga, itu bukan kakak senior, sudah kubilang, kenapa kamu masih di sini, bukankah itu cukup memalukan, ucap Daozi. Daokun yang panas, mendengarkan kata-kata keduanya, sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Wow, retak. Daokun meraih gelas wine dan berdiri tiba-tiba, menghantamkan gelas wine ke hidung Daozi dengan kasar, dan berteriak, jangan panggil aku adik junior, aku bukan adik juniormu, ucap Daokun. Di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, Daokun benar-benar berbalik dan menamparkan wajah Daogan secara tak terduga. Segera, darah mengalir dari sudut mulut Daogan, dan darah mengalir keluar dari rongga hidung Daozi. Diam, diam. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam sekejap. Daokun menoleh ke belakang tiba-tiba, memelototi semua orang suci dan tetua, dan berkata dengan keras, orang tua ini memperingatkanmu, jangan melakukan apa-apa hari ini, jika tidak. Tanpa menunggu kata-kata Daokun, Deputi Tuan Istana di lantai 7 menara leluhur. Naga leluhur berkepala 9 berkata, Daokun, kamu sangat agung. Apa kamu tidak menghormati wakil kepala istana ini, ucap wakil istana. Mendengar ini, Daokun menyipitkan matanya sedikit, mengambil napas dalam-dalam, dan mengepalkan tinjunya dan melihat ke atas. Melihat naga leluhur berkepala 9, dia dengan hormat berkata, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda, ucap Daoku. Tidak ada yang terbaik, naga leluhur menatap Daokun dan orang suci agung lainnya dan berkata tanpa ragu, kamu semua adalah pilar istanaku, apa cara yang tepat untuk melakukan ini di depan para murid? Mulai sekarang, semuanya akan jujur dengan wakil kepala istana ini. Jika tidak, jangan salahkan wakil tuan istana karena bersikap kasar, ucap wakil istana. Semua orang suci dan tetua buru-buru bangkit, memandangi naga leluhur berkepala 9, dan membungkuk, bawahan patuh. Pada saat yang sama, di wilayah bintang 4 seni, gunung belakang kolam suci Tianshan. Hahaha, ahahaha, aku akhirnya berhasil dalam pencerahan. Akhirnya aku benar-benar mengerti, ucap Tanyun gembira. Tanyun duduk bersila dan tampak kuyu. Tanyun tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Dia berdiri dan menjadi gila karena kegembiraan. Dia akhirnya berhasil dalam pencerahan, dan keempat keterampilannya mencapai tingkat suci alkemis Tao, tingkat suci Dao Divine Tool Master, Sein Rank Dao Divine Rune Master, Sein Rank Dao Divine Formation Master. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tiba-tiba, tawa Tanyun berhenti tiba-tiba, tetapi dia menemukan sehelai rambut putih jatuh di depannya. Hah, Tanyun mengerutkan kening, dan segera melepaskan kesadarannya yang menyelimutinya sejenak. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, tetapi dia menyadari bahwa dia penuh dengan rambut putih di beberapa titik. Ada apa? Aku baru saja menghabiskan waktuku di sini 100 tahun, ucap Tanyun bingung. Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan buru-buru memanipulasi kesadarannya untuk melihat wajahnya. Setelah menyadari bahwa dia belum tua dan masih tampan, dia lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah selama 100 tahun ini, saya menghabiskan terlalu banyak usaha dan energi untuk menjadi seperti ini, ucap Tanyun. Segera, Tanyun berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, jika itu putih, selama wajah tampanku masih ada, itu bukan masalah besar. Kakak senior Sin dan penatua Taisang tidak buruk bagiku,
kali ini aku ingin memberi mereka kejutan, ucap Tan Yun. Tan Yun membubung ke udara dan mendarat di puncak-puncak sambil berteriak, apakah kakak senior Xin ada di sini, ucap Tan Yun. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tidak di sini, bukankah dia mundur, kenapa dia tidak ada di sini? Tan Yun merenung di sini, tiba-tiba terkejut, tidak, menurut waktu, hari ini adalah hari ketika para murid dari 3 wilayah bintang utama bersaing satu sama lain, ucap Tan Yun. Tan Yun berjubah, rambut putihnya menari-nari, berubah menjadi sinar ungu, dan melesat ke arah tanah terapung Sishu. Wosh! Tan Yun berteriak ke kuil Sishu setelah mendarat di tanah terapung Sishu, apakah Anda di sini, Suci Master, ucap Tan Yun. Suci Master Tai telah membawa murid-muridnya ke wilayah bintang ras manusia, pada saat ini, Suci Wei Rui melangkah keluar dari kuil dan memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun, kamu baik-baik saja, ucap Wei Rui. Siapa kamu, ucap Tan Yun berkata dengan hormat. Orang tua ini adalah orang suci agung dari wilayah bintang 4 seni, kata Wei Rui. Suci tua, bolehkah saya bertanya di mana permainan 3 bintang utama dan 4 teknik diadakan di bidang bintang manusia, tanya Tan Yun. Dojo bidang bintang di bintang master-master istana, kata Wei Rui. Berapa lama sampai dimulai, ucap Tan Yun bertanya. Masih ada lebih dari setengah jam untuk memulai, Wei Rui bertanya, ada apa, ucap Wei Rui. Apa, hanya tinggal setengah jam lagi, dengan kecepatanku, sudah terlambat, ucap Tan Yun memandang Wei dengan cemas. Tan Yun membungkukkan badannya dan berkata, orang suci tua, junior ini memiliki masalah mendesak, sebelum permainan 4 seni dimulai, kita harus bertemu dengan orang suci senior. Bisakah Anda mengirim junior ini, ucap Tan Yun. Wei Rui mengerutkan kening, tuan tua tertinggi meminta lelaki tua ini untuk tinggal di sini, tanpa perintah lelaki tua itu, lelaki tua ini tidak bisa pergi tanpa izin. Nah, apa yang kamu bicarakan, orang tua ini memutuskan apakah akan mengirimmu atau tidak, ucap Wei Rui. Lapor ke orang tua, junior ingin mewakili bidang bintang 4 seni, dan bersaing dengan bidang bintang manusia dan bidang bintang orc, ucap Tan Yun. Wei Rui tercengang ketika dia mengatakan ini. Setelah tertegun beberapa saat, Wei Rui melambaikan lengan panjangnya dengan tiba-tiba, dan berkata dengan tegas, bocah pemberani, apa yang kamu bercanda, apakah kamu bermain, ucap Wei Rui. Suci tua, tenanglah, junior ini tidak bercanda, ucap Tan Yun membungkuk. Kesampingkan untukku, Wei Rui berkata dengan dingin, apakah kamu tahu betapa konyolnya apa yang kamu katakan? Kamu bahkan bukan murid tukang, tetapi kamu harus memberitahuku bahwa kamu akan mewakili wilayah bintang 4 seni untuk berpartisipasi dalam 3 permainan 4 teknik di bidang bintang besar, ucap Wei Rui. Tan Yun kesal, tetapi wajahnya masih hormat, generasi muda tahu bahwa Anda tidak mempercayainya, tetapi apa yang dikatakan generasi muda itu benar. Sebelum kata-kata Tan Yun selesai, suasana hatinya sudah tertekan, Wei Rui yang kesal meraung, minggirlah untukku, jangan ganggu aku lagi, dan aku akan menamparmu sampai mati. Pergi, ucap Wei Rui. Tidak heran Wei Rui sangat marah. Sangat sulit baginya untuk berpikir bahwa wilayah bintang 4 seni akan dianeksasi. Menurutnya saat ini, Tan Yun hanya membodohi dirinya sendiri. Dalam hatinya, tindakan Tan Yun seperti semut yang berkata, aku ingin menginjak gajah sampai mati, itu tidak masuk akal. Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Wei Rui dengan dadanya, dan suaranya sedikit lebih tinggi, suci tua, junior ini memberitahu Anda bahwa selama Anda mengambil junior ini, junior akan dapat membalikkan keadaan dan melindungi wilayah bintang 4 seni. Junior tahu apa yang saya katakan sulit bagi Anda untuk mempercayainya, tetapi junior masih harus mengatakan, jika Anda tidak membawa junior, Anda adalah orang berdosa di 4 seni wilayah bintang. Junior memahami perasaanmu dengan sangat baik, ucap Tan Yun. Wei Rui meraung, kamu mencari kematian, ucap Wei Rui. Boom, kekosongan runtuh, tetapi Wei Rui mengangkat tangannya dan menembak Tan Yun. Dalam sekejap, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata dengan tulus, tolong pikirkan, kamu adalah orang suci yang agung, dan aku sangat lemah di depanmu. Junior 10.000 keberanian, dan aku tidak berani menggodamu. Tolong bawa junior ini ke Dominator of the Human Race Starfield, jika junior benar-benar menipumu,
kamu tidak perlu melakukannya, Junior akan bunuh diri. Kamu tidak punya alasan untuk membunuh Junior. Menurut aturan istana, jika kamu curiga bahwa Junior itu menggertak, kamu harus memiliki bukti, dan sekarang kamu tidak dapat membuktikan kebenaran kata-kata Junior. Jika kamu membunuh Junior, menurut aturan istana, kamu juga dihukum mati, ucap Tan Yun. Melihat mata tulus Tan Yun dan mendengarnya mengatakan ini, telapak tangan kanan Wei Rui tiba-tiba berhenti dan melayang di depan dahi Tan Yun. Oke, Wei Rui tertawa dengan marah, kamu menang, orang tua ini tidak akan membunuhmu, orang tua ini akan membawamu ke medan bintang ras manusia. Jika apa yang kamu katakan itu benar, orang tua ini akan meminta maaf kepada Anda di depan semua orang. Anda berani mengolok-olok orang tua ini akan membuat Anda terlihat jelek, ucap Wei Rui. Mendengar ini, Tan Yun tidak peduli untuk menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan hormat, terima kasih, orang suci yang agung, ucap Tan Yun. Wei Rui mendengus dingin, mengorbankan token keluar, dan tiba-tiba, seberkas cahaya meletus dari token, melesat ke langit dan melesat ke lautan awan. Segera, lautan awan berguling, dan gerbang surgawi ruang dan waktu setinggi 1.000.000 kaki muncul di angin bersiul. Boom! Dengan suara keras, setelah gerbang ruang dan waktu terbuka, Wei Rui menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, butuh waktu 1 jam untuk mencapai Dominator melalui terowongan ruang dan waktu, aku khawatir kita kehabisan waktu, ucap Wei Rui. Setelah itu, Wei Rui terbang ke gerbang surgawi ruang dan waktu, diikuti oleh Tan Yun. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Setelah Tan Yun merasakan pusing luar biasa di benaknya menghilang, dia dan Wei Rui muncul di aula ruang waktu yang menjulang tinggi. Ikuti aku, ucap Wei Rui meraih lengan Tan Yun dan terbang keluar dari Space Time Hall dengan Tan Yun di udara, menuju Xingyu Dojo. Seperempat kemudian, hari sudah siang. Semuanya, diam, Tuan Istana ada di sini, ucap Zulong berkepala 9 di kursi atas menara leluhur segera bangkit dari kursi. Segera, penonton terdiam, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Di mata semua orang, di kehampaan yang jauh, seorang gadis cantik dengan rok sutra-sutra hijau terbang di langit. Gadis yang paling cantik adalah Fang Zixi, kepala istana. Hanya dalam satu napas, Fang Zixi jatuh dari langit dan mendarat di puncak menara leluhur, berdiri ramping. Saya telah melihat kepala istana, ucap Jiutu Zulong membungkuk dalam-dalam kepada Fang Zixi. Bawahan bersujud kepada kepala istana. Jutaan eksekutif tingkat tinggi di menara leluhur berdiri satu demi satu, menatap Fang Zixi dan bersujud. Murid memberi hormat kepada kepala istana. 3 wilayah bintang berjumlah 2 miliar murid, semuanya bersujud dan membungkuk serempak, berteriak serempak, yang suaranya mengguncang langit. Fang Zixi sedingin es, bibirnya terbuka ringan, dan suara surgawi terdengar, tidak ada upacara, ucap Fang Zixi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.